Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ihsani ilal jari. Faslun utai iki iku ana fasal suwiji fil ihsani kang tetep ing dalem mertelaake bagusi ilal jari maring tangga. Pasal menjelaskan tentang berbuat baik kepada tetangga gitu ya. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanuhum. Gitu ya. Wal jari lan tonggo, wal jari lan tonggo dzil qurba kang duweni kerabat. Jadi menjelaskan tentang memuliakan ya. Jadi ya Allah awal surat 3 apa lah. Lali apa sampean. Ya pokoknya itu ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junub wal jari dzil qurba lan wal jari lan tonggo dzil qurba kang duweni kerabat, yakni maksudnya yang masih ada hubungan darah gitu ya. Dzil qurba kang duweni kerabat wal jari lan tonggo al junubi kang liya-liya, maksudnya yang bukan termasuk kerabat gitu ya. Yang liya-liya sapa jar. Wasahibi lan wong kang lan konco bil jambi kang tetep ing dalam sanding, yakni teman yang dekat yang ada di sebelah rumah atau yang di mana gitu ya. Jambi kan tetep ing dalam sanding gitu ya. Nah, jadi di sini menjelaskan kita selain memuliakan fuqara wal masakin wa ibnis sabili wal jari gitu ya. Setelah wabni sabili wal jari dzil qurba. Jadi kita punya tetangga yang masih kerabat, ya itu yang harus didahulukan, tetangga yang masih kerabat. Misalnya kita punya apa, misalnya kita ada rezeki lebih atau kita pengen sedekah, ya kita dahulukan yang jari dzil qurba. Kita dahulukan tetangga yang masih ada kerabat, ada saudara, ada sanak gitu ya. Itu yang kita dahulukan. Kemudian kalau sudah tetangga yang punya kerabat tadi, kemudian jaril junub, jadi tetangga yang lain, maksudnya tetangga orang lain gitu ya, tetangga yang masih statusnya orang lain daripada kita, bukan kerabat termasuknya. Jadi misalnya tetangga sebelah ini memang orangnya memang pendatang atau memang benar-benar bukan saudara kita lah gitu ya. Nah, itu setelah kita memuliakan tetangga yang termasuk saudara, kita juga memuliakan tetangga yang bukan saudara gitu. Wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi. Nah, di sini ditambah wasahibi bil jambi karena mungkin saja ada orang yang tidak punya rumah gitu. Makanya ada sahib bil jambi, teman yang di samping-samping kamu. Maksudnya sahib berarti teman itu ya harusnya kita kalau milih teman ya yang mukmin kan gitu. Jadi kita punya tetangga wasahibi bil jambi. Ya, tapi dia mungkin tidak punya rumah. Yang penting ada di sekitar kita lah. Pokoknya teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya, itu juga kita muliakan gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Man utai sapa wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yawmil akhir lan dina akhir falyuhsin mongko becik bagusi sapa man ila jarihi maring tanggane man. Nah, di sini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaknya berbuat baik kepada tetangga gitu ya. Maksudnya bisa jadi gini maksudnya. Jadi tandanya orang yang beriman. Nah, gitu. Tandanya orang yang beriman itu, tanda ini cuma tanda ya, bukan. Jadi bisa ya bisa tidak kan. Tandanya orang yang beriman itu memuliakan tetangganya. Itu maksudnya. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangga itu. Jadi mau berbuat baik pada tetangga. Berarti sebaliknya, nah, kan itu. Sebaliknya kalau dia tidak memuliakan tetangga kan berarti tidak kana yu'minu billah kan itu. Nah, itu kalau sisi ekstrimnya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak memuliakan tetangga ya berarti tidak termasuk iman, nah, kan itu. Tidak termasuk mukmin. Makanya sangat ditekankan untuk memuliakan tetangga. Karena kita hidup ya jelas bertetangga, namanya manusia adalah makhluk sosial ya, kita harus bertetangga gitu. Ya kita berbuat baik pada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, mazala Jibrilu yusini bisa ya. Bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Jadi kanjeng Nabi dawuh, malaikat Jibril itu selalu mengingatkan saya, gitu, selalu berwasiat pada saya tentang tetangga. Sampai kanjeng Nabi menyangka kalau tetangga itu nanti juga dapat warisan. Nah, gitu. Jadi saking kita harus memuliakan tetangga itu, sampai-sampai kanjeng Nabi menyangka bahwa nantinya tetangga itu juga dapat warisan. Nah, itu. Nah, betapa tidak, karena sepertinya ya kalau membahas tetangga itu kayak harus didahulukan. Maksudnya ya gitulah. Maksudnya ketika kita bersosial di masyarakat, itu kan yang harus kita tentangkan adalah ihsan, jadi berbuat baik, atau yang penting tidak menyakiti hati mereka kan itu. Itu kan ihsan, jadi berbuat baik kepada tetangga yang ditekankan ketika kita hidup kan itu. Nah, maka di situ bisa jadi kanjeng Nabi sampai menyangka apa nanti mereka atau tetangga ini juga bisa mendapatkan warisan kan itu. Saking pentingnya masalah tetangga ini. Al-ihsanu ilal jari mu'allalun bi qurbid dari. Al-ihsanu utawi agawe bagus ilal jari maring tangga iku mu'allalun den sebabi apa ihsan bi qurbid dari kelawan parek ing omah. Jadi berbuat baik pada tetangga itu disebabkan karena memang dekat dengan rumah. Nah, itu. Jadi yang namanya tetangga itu dekat dengan rumah. Jadi berarti kalau definisinya di kitab itu 40 rumah dari segala arah gitu ya. Ke arah barat, timur, utara, selatan. Nah, itu 40 rumah itu. Itu namanya tetangga gitu. Makanya berbuat baik pada tetangga berarti ya 40 rumah di sekeliling kita itu harus kita berbuat baik pada mereka gitu. Fal qaribu mongko utawi parek an-nasi bukang den nisbataken apa qarib iku aula luwe utama apa qarib minal ajnabi saking an-nasibu ini maksudnya fal qaribu mongko utawi wong kang parek an-nasibu kang kenasab gitu ya. Jadi masih ada hubungan nasab. Iku aula luwe utama sapa qaribun nasib minal ajnabi tinimbang saking wong liya likurbihi krana parke qaribun nasib. Kalau kita punya tetangga yang masih saudara, nah itu memang harus didahulukan daripada tetangga yang bukan saudara. Karena gini, jadi dari segi rumahnya dekat,
kemudian dari segi nasabnya juga dekat. Nah, jadi double gitu loh maksudnya. Makanya kenapa kok yang saudara atau tetangga yang masih saudara itu didahulukan, karena ada dua ada dua kedekatan gitu. Jadi rumahnya dekat juga darahnya dekat. Nah, itulah namanya ya. Jadi yang penting ihsan ya. Ihsan itu enggak harus berbuat baik, memberi segalanya, enggak kan. Ihsan itu bisa jadi gini. Jadi misalnya kita memang orangnya itu suka mengganggu misalnya kita sebagai orang Islam memang wataknya suka mengganggu misal. Tapi kita berbuat baik untuk tetangga itu dengan cara tidak mengganggu mereka. Nah, itu sudah ihsan itu namanya. Itu. Jadi enggak perlu mulu-mulu harus beri apa enggak. Nah, jadi ihsan itu seperti gini misalnya. Ada hadis ya. Hadis ini mungkin agak mungkin mungkin hadisnya ini kurang terkenal dan mungkin ya asalnya dhaif juga. Jadi tapi hadis ini bagus. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, itu tetangga kita itu akan aman. Maksudnya gini, ketika kita membaca Al-Qur'an, yaitu secara otomatis dengan barokah baca Al-Qur'an itu kita berbenteng gitu ya. Jadi ada pelindungnya. Nah, bukan hanya kita. Kayaknya ini juga hadis sahih. Jadi saya lupa ingat soalnya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, enggak hanya kita yang aman, enggak hanya kita yang membaca Al-Qur'an yang aman, tapi juga di sekeliling kita. Ya, ini berarti tetangga 40 rumah dari rumah kita itu juga akan aman.